Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai hidrolisis garam ya, dimana hidrolisis garam sendiri masih ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya, yaitu asam basa dan penyangga. Kalau penyangga, dia larutannya harus terdiri dari selemah dan garam, sedangkan kalau hidrolisis, di dalam larutan tersebut hanya ada garamnya saja. Nantinya dari asam basa, penyangga, dan hidrolisis memiliki perbedaan dalam rumus H+ beserta OH-nya. Hidrolisis sendiri adalah reaksi kation atau anion asam atau basa lemah dari suatu garam dengan air. Jadi ketika di dalam garam tersebut dia terbentuk dari asam atau basa lemah, maka garam tersebut dapat mengalami hidrolisis. Nah, garam sendiri dia terbentuk dari reaksi suatu asam dan basa, dimana kita ketahui kalau asam basa itu terdiri dari kuat dan lemah, sehingga ada beberapa kemungkinan terbentuknya garam. Yang pertama dari asam kuat dengan basa kuat. Contohnya adalah NaCl ya. NaCl ini kalau kita ionisasi, dia akan menjadi Na plus Cl min. Nah, di pojok kiri di situ tuh ada beberapa asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah yang umum digunakan ya. Kalau asam kuat ada HCl, H2SO4 beserta NO3, sedangkan basa kuat ada NaOH dan KOH. Asam lemah CH3COOH, basa lemah NH4OH. Ini yang sering kita gunakan di dalam soal-soal. Nah, NaCl ketika diionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Na+ sendiri berasal dari NaOH, yaitu basa kuat, sedangkan Cl- berasal dari HCl, yaitu asam lemah. Sehingga karena keduanya sama-sama kuat, maka tidak ada yang mengalami hidrolisis. Untuk penentuan pH-nya, dia langsung pH-nya sama dengan 7 atau bersifat netral. Jadi kalau misalkan di situ ada suatu garam di mana penyusunnya dari sama-sama kuat, maka tidak perlu dihitung pH-nya, langsung sama dengan 7 atau si garamnya bersifat netral. Nah, kemungkinan yang kedua ada dari asam kuat dengan basa lemah. Contohnya adalah NH4Cl. Di mana NH4Cl ini kalau kita ionisasi akan menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ berasal dari NH4OH, Cl- berasal dari HCl. Nah, berarti ini terdiri dari basa lemah yaitu NH4OH dan asam kuat HCl. Apakah garam tersebut bisa mengalami hidrolisis? Iya, dia bisa karena penyusunnya ada dari yang lemah. Jadi nanti si NH4+ ini akan bereaksi dengan H2O membentuk NH4OH atau kembali ke bentuk asalnya. OH-nya dia mengambil dari H2O sehingga sisa H+. Nah, itu salah satu contoh reaksi hidrolisis. Karena di dalam penyusunnya yang kuat adalah asam, maka garamnya ini bersifat basa dengan pH kurang dari 7. Kalau di penyangga kita fokus pada yang lemah. Ya, jadi kalau yang lemah asam maka dia buffer asam, kita cari H+, yang lemah basa maka dia buffer basa, kita cari OH-. Tapi kalau dalam penyangga kita fokus ke yang kuat. Kalau yang kuat asam kita mencari H+, kalau yang kuat basa kita mencari OH-. Nah, kalau yang kuat ini adalah asam maka kita mencari H+. H+ sama dengan akar KW dikali G dikali N per KB. Di mana KB sendiri adalah suatu ketetapan yaitu 10⁻⁴. KB merupakan kekuatan basa, G konsentrasi garam, dan N adalah valensi yang lemah atau jumlah yang lemah. Nah, dari NH4Cl ini jumlah yang lemah adalah 1 karena jumlah dari NH4-nya sendiri 1. Kemudian yang ketiga yaitu dari asam lemah dengan basa kuat. Contohnya adalah CH3COONa yang kalau kita ionisasi dia menjadi CH3COO- plus Na+.
CH3COO- berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah, sedangkan Na+ berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Sehingga yang mengalami hidrolisis adalah CH3COO-. Dia bereaksi dengan H2O, kembali ke bentuk asalnya yaitu CH3COOH. Hanya ini dia mengambil dari H2O, sehingga H2O sisa OH-. Nah, karena yang kuat basa, maka garamnya bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Sama seperti sebelumnya, kita fokus pada yang kuat, sehingga rumusnya adalah karena yang kuat asam, maka kita mencari OH-. Akar Kw dikali konsentrasi garam dikali N per Ka. Jadi rumusnya sama seperti asam kuat basa lemah, cuman beda di per KaKb-nya saja. Oke, kemungkinan yang terakhir adalah tersusun dari asam lemah dengan basa lemah. Contohnya adalah CH3COONH4. Jadi kalau kita ionisasi, dia akan menjadi CH3COO- plus NH4+. Karena keduanya sama-sama lemah, maka kedua-duanya dia mengalami hidrolisis. Jadi CH3COO- plus NH4+ plus H2O. Nah, nanti CH3COO- dia akan kembali ke bentuk asalnya yaitu CH3COOH, sedangkan NH4+ dia menjadi NH4OH, di mana H dari CH3COOH ini ambil dari H2O, OH-nya juga sama, dia mengambil dari H2O. Oke, jika nilai Ka sama dengan Kb, maka garamnya bersifat netral. Kalau Ka lebih besar daripada Kb, maka garamnya bersifat asam. Dan jika nilai Ka lebih kecil dari Kb, maka garamnya bersifat basa. Jadi siapa yang kuat, itulah sifat garamnya. Kalau yang kuat Ka, maka rumusnya adalah kita mencari H+. H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Tapi kalau yang kuatnya si basa, maka kita mencari OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali Kb. Seperti itu merupakan konsep dari hidrolisis garam secara umum ya. Setelah ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan pH dari hidrolisis suatu garam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.